国旗に向かい入れ。 Berlatar belakang tahun 1933, zaman pendudukan Jepang di Korea. Setelah mengalami kekalahan di pertempuran Aoyama, pihak Jepang membabi buta balas dendam dengan menghabisi para penduduk di Manchuria. Dalang dibalik pembantaian itu adalah Komandan Skuadron 19 bernama Mamoru Kawaguchi, yang tentunya tak akan dibiarkan hidup bebas oleh para pejuang kemerdekaan Korea, apalagi sampai kembali ke negeri matahari terbit. Maka dari itu, seorang jenderal sebut saja bernama Ki Kim dan salah seorang politisi bernama Ibong merencanakan misi rahasia untuk menghabisi dua tokoh kunci. Mereka menugaskan rekannya dari faksi lain, yakni seorang kapten sebut saja bernama Dadang, yang dahulu kala, tepatnya tahun 1911, pernah mencoba menghabisi gubernur dalam pertemuannya dengan penguasa tambang sebut saja bernama Kang Iin yang sama-sama pro-Jepang. Namun sayangnya, misi Dadang gagal total, apalagi istri Kang Iin yang melindunginya akhirnya tak segan-segan mengakui bahwa dia yang membocorkan pertemuan suaminya dengan sang gubernur. Alhasil Kang Iin yang kecewa dan tak mau reputasinya rusak, malam itu juga memerintahkan anak buahnya untuk membuntuti sang istri yang bermaksud pulang kampung ke Manchuria, membawa dua bayi putri kembarnya ditemani seorang pembantu dan tentunya Dadang sebagai pengawal. Meski si bibi pembantu berhasil lolos membawa lari salah satu dari bayi kembar, namun Dadang yang babak belur dihujani tembakan tak berdaya tatkala istri Kang Iin dihabisi oleh anak buah suaminya sendiri. Belum diketahui bagaimana Dadang bisa lolos dan masih hidup sampai sekarang. Yang jelas dengan segudang pengalamannya, pria yang salah satu jari tangannya buntung itu dipercaya untuk merekrut 3 orang anggota perlawanan yang boleh dibilang nakal. Wajah-wajah baru yang tak dikenali pihak Jepang karena masing-masing dari mereka sudah lama berada di penjara. Tanpa diberitahu siapa nama targetnya, Dadang diperintahkan untuk membujuk ketiga orang tersebut. Karena dengan reputasinya yang boleh dibilang legend, Dadang akan dengan mudah membebaskan mereka dari penjara untuk kemudian mengantarkannya ke Hotel Mirabeau di Shanghai menemui Ibong. Orang pertama yang Dadang jemput adalah wanita penembak jitu, sebut saja bernama Nok, yang kini berada di penjara dalam gua Manchuria. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah konon tak sengaja menembak atasannya sendiri. Meskipun Dadang ragu bahwa Nyi Nok benar-benar tak sengaja menembak atasannya, karena dalam perjalanan pulang dari Manchuria, selain menyaksikan pertempuran para tentara kemerdekaan yang mengadakan serangan fajar, di kesempatan kali itu pula Dadang menyaksikan skill menembak Nyi Nok yang meski dari jarak jauh ditambah gelapnya malam serta hanya menggunakan kacamata rusak sebelah, namun dengan kejeniusannya membaca peluang, alhasil tak satupun peluru yang meleset dari sasaran. Sedangkan 2 orang lagi yang dijemput Dadang kemudian adalah Diding dan Dudung, perakit bom dan ahli senapan mesin yang kini berada di penjara Tianjin. Sebenarnya hari itu mereka berhasil lolos dari penjara dan dengan sangat kebetulan berpapasan dengan Dadang yang baru saja tiba. Sementara Nyi Nok yang sudah sampai duluan di Hotel Mirabeau yang berada di wilayah konsesi tentara Prancis, ia hampir saja kena masalah tatkala para tentara merazia KTP. Namun beruntung salah seorang pria yang sebut saja bernama Jajang, dengan alasan sesama orang Joseon sudah seharusnya saling melindungi, ia dengan sigap berpura-pura menjadi suami Nyi Nok untuk mengelabui razia. Akan tetapi karena tak diberi kesempatan berkenalan, Jajang segera pergi meninggalkan sehelai syal sebagai kenang-kenangan. Namun di sisi lain, gerak-gerik mencurigakan mulai diperlihatkan oleh Dadang yang berusaha mengelabui rekannya sebut saja bernama Dedeng dengan berpura-pura membakar amplop berisi foto 3 orang napi yang mereka rekrut. Padahal amplop yang sesungguhnya sesaat kemudian diserahkan Dadang kepada seorang perantara, yakni pria Jepang bernama Sasaki. Dengan demikian, terungkaplah bahwa Dadang ternyata bermuka dua menjual informasi penting tersebut kepada musuh yang menjajah bangsanya sendiri.
Singkat cerita, tanpa menunggu esok hari, malam itu juga Ibong bersama ketiga pembunuh bayaran sudah merapat di Hotel Mirabio. Dan selain memberikan persenjataan lengkap sebagai bekal mereka beraksi, saat itulah akhirnya foto target diperlihatkan. Target pertama adalah si komandan dalang pembantaian, yakni Mamoru Kawaguchi. Bahkan Nyi Enok masih kecil tatkala peristiwa itu terjadi di kampung halamannya. Yang dia ingat, orang tua angkatnya juga ikut jadi korban kebiadaban tentara Jepang bersama 3.600-an lebih korban lainnya. Dan target kedua adalah si pengkhianat bangsa, yakni Kang Iin yang rela jadi antek Nippon hanya demi mendapatkan izin nambang untuk memperkaya diri sendiri. Kedua tokoh kunci yang menjadi target itu dikabarkan akan bersama-sama melakukan inspeksi ke pabrik pesawat di Gyeongsong pada tanggal 7 Oktober 10 hari kemudian. Dan pada hari itulah diperkirakan kesempatan emas untuk menghabisi mereka. Keesokan harinya, para tentara Jepang yang terlambat menerima informasi dari perantara Dadang membuat penggerbekan ke Hotel Mirabio gagal total karena orang-orang yang mereka cari ternyata sudah berangkat dengan aman sentosa dalam perjalanan naik kereta menuju Gyeongsong. Mendengar kabar tentang adanya operasi penggeledahan di Hotel Mirabio membuat Jenderal Kiki mulai mencurigai Dadang. Mengingat hanya dia yang tahu misi rahasia tersebut, selain soal dahulu kala pria itu pernah dibebaskan dari penjara oleh tentara Jepang dikala tahanan lain berakhir dieksekusi. Tentunya Dadang tak mau mengaku begitu saja kalau sebenarnya dahulu ia dibiarkan hidup dengan syarat harus tunduk menjadi mata-mata Jepang. Namun sang jenderal tak bisa terus menuduh tanpa bukti kuat. Apalagi setelah tanpa ragu-ragu Dadang bersumpah membuktikan kesetiaannya. Padahal berdebah itu mengetahui Jenderal Kikim hanya ngetes saja dengan pistol tak berpeluru yang sudah ia siapkan sebelumnya. Tatkala Dadang berhasil mengantongi foto kedua tokoh kunci yang menjadi target untuk dihabisi. Sementara itu, Nyi Enok dan kedua rekannya sudah sampai di stasiun kereta Gyeongsong. Disambut oleh seorang perempuan, sebut saja bernama Nining, si pemilik bar yang selanjutnya. Di tempat senininglah mereka mulai mengatur strategi. Hingga singkat cerita, lokasi yang cocok untuk mereka beraksi pun ditentukan, yakni di area pom bensin yang berada di sekitar jalan menuju pabrik pesawat. Namun untuk memastikan bahwa mobil yang membawa target berhenti sejenak di sana, maka diperlukan upaya sabotase lebih dulu. Dan Nyi Enok sebagai ketua regu menunjuk Diding dan Dudung untuk melaksanakan tugas itu. Sedangkan Jenderal Kikim yang masih curiga kepada Dadang, dalam upaya membongkar kedok berdebah itu, ia menugaskan Dedeng beserta seorang rekannya untuk membuntuti Dadang. Perintahnya tegas terarah, apabila ia terbukti sebagai pengkhianat, maka tembak di tempat saja. Ketika malam hari berikutnya, Dadang yang masih berada di Shanghai bersama rekan Jepangnya yakni Sasaki, mereka sudah diberi modal besar oleh pihak Jepang untuk menggagalkan misi pembunuhan tersebut dengan merekrut 2 orang asasin yang sebenarnya masih orang Joseon, namun beroperasi di Shanghai. Sebut saja bernama Nanang Kumis dan partnernya yang ternyata adalah Jajang, pria yang pernah membantu Nyi Enok di Hotel Mirabio tempo hari. Dengan memutarbalikan fakta menuduh bahwa 3 orang target mereka adalah antek-antek Jepang, Dadang berhasil meyakinkan Jajang dan Nanang untuk tidak perlu merasa bersalah meski harus menghabisi sesama orang Korea. Dan sialnya, meski Dedeng berhasil memergoki Dadang bersama Sasaki yang baru saja keluar, namun berdebah itu tetap lolos setelah berhasil memenangkan baku tembak yang mengakibatkan Dedeng dan partnernya terluka parah. Konon pada masa itu ada lebih dari 30 gerakan partisan kemerdekaan yang tersebar di Korea, Tiongkok, dan Manchuria. Semua memiliki aliran dana yang berbeda sehingga sulit disatukan, bahkan tak jarang saling tikam. Begitupun tatkala Dadang si pengkhianat merasa tak aman lagi tinggal di sana, apalagi rekan-rekan satu faksinya tak bisa lagi menjamin keselamatan dia. Akhirnya Dadang memutuskan untuk totalitas jadi antek-antek Nippon dengan kembali ke Gyeongsong.
Sedangkan kedua asasin yakni Jajang dan Nanang yang sudah berangkat naik kereta, meski cuma Jajang yang fasih bicara Nihongo, namun penyamarannya sebagai marinir Jepang berhasil mengelabui petugas kereta yang menawarkan fasilitas ruangan VIP. Bahkan di sanalah kedua asasin itu berkenalan dengan seorang tentara Jepang asli dari Skuadron 23 Militer Kwantung, sebut saja bernama Kawaguchi Junior. Seorang kapten yang mengaku tujuannya pergi ke Gyeongsong untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita Joseon. Dalam waktu singkat, Kawaguchi Junior sudah menganggap Jajang dan Nanang sebagai sohib. Hingga singkat cerita, sampailah mereka di stasiun kereta Gyeongsong. Dari keterangan seorang tukang angkong yang biasa mangkal dekat stasiun, kemudian Jajang mengetahui bahwa nama wanita di foto yang jadi targetnya adalah Mitsuko yang baru saja kembali dari Tokyo. Meski sedikit janggal karena yang mereka tahu wanita itu adalah putri pengusaha terkenal yakni Kang Iin Juragan Tambang si Antek Nippon. Di sisi lain, Diding dan Dudung mulai menjalankan strateginya setelah berhasil merekayasa laka lantas membuat mobil yang biasa digunakan kedua target yang kemana-mana selalu bersama itu harus ganti bumper baru. Dari sinilah Diding dan Dudung punya peluang dengan berpura-pura sigap tanggung jawab. Hari itu juga akan mengganti dan memasangnya. Tentu saja sekalian menjalankan strategi selanjutnya, yakni membuang sebagian bensin di mobil target, sehingga di hari H-nya nanti mobil itu akan berhenti di pom bensin sesuai rencana. Namun tanpa mereka ketahui, Jajang dan Nanang yang sedang menelusuri alamat rumah Mitsuko secara kebetulan menyaksikan gerak-gerik Diding dan Dudung yang nampak mencurigakan. Di sisi lain, Nyi Enok hari itu pergi ke mall bermaksud membeli kacamata baru yang ternyata harus pesan lebih dulu dan baru bisa diantar ke alamat tempat tinggal wanita itu pada malam harinya. Saat itulah wanita berwajah sangat mirip dengan Nyi Enok muncul dari balik fitting room. Dan ya, dia adalah Mitsuko yang juga sedang belanja ditemani calon suaminya yakni Kawaguchi Junior. Dibuat heran sekilas melihat wanita berparas mirip sekali dengannya. Bahkan kini rasa heran Mitsuko berubah jadi penasaran karena ketika sampai di rumah, ia langsung curhat kejadian yang dialaminya hari itu kepada seorang kepala pelayan. Pikirannya langsung tertuju akan rumor kematian saudara kembarnya yang menurut cerita ayahnya ikut jadi korban bersama ibunya karena diserang bandit 22 tahun silam. Dan demi mendapatkan info lebih lanjut, Mitsuko memerintahkan si pelayan segera berangkat ke mall untuk menyelidikinya. Yang singkat cerita, tak perlu susah payah, hanya dengan menunjukkan foto Mitsuko, si kepala pelayan sudah bisa mengetahui di mana alamat tempat tinggal wanita itu. Malam harinya, Jajang yang sedari tadi siang sudah membuntuti Dudung, akhirnya punya kesempatan untuk lebih dekat. Bahkan Dudung juga mulai penasaran apa maksud pria itu membuntutinya. Sengaja mengajaknya ke tempat sepi, akhirnya keributan pun tak bisa ditahan lagi. Berusaha menyingkirkan pistol dan mengajak Jajang bertarung menggunakan tangan kosong, hingga jual beli pukulan pun terjadi. Namun akhirnya Dudung yang tak bersenjata terpaksa harus kabur terjun ke sungai tatkala Jajang kembali berhasil mendapatkan pistolnya, kemudian menghujani Dudung dengan tembakan. Belum diketahui bagaimana nasib pria itu setelah tercebur ke sungai. Yang jelas meski tanpa Dudung yang tak kunjung kembali, Nyi Enok sebagai ketua regu tetap takkan membatalkan misi, apalagi seorang pelayan bar bernama Kimura siap menggantikannya. Karena walaupun ia orang Jepang asli, namun ternyata Kimura sangat mendukung kemerdekaan Korea. Singkat cerita, hari yang ditentukan itu pun tiba, tatkala Nyi Enok bersama rekannya bersiap menuju lokasi. Yang ternyata sepanjang jalan yang akan dilalui kendaraan target sudah dikawal ketat oleh tentara. Begitupun dengan Jajang dan Nanang sudah tiba untuk mengamati gerak-gerik orang yang dianggap mencurigakan. Di sisi lain, Dadang yang baru tiba di stasiun kereta Gyeongsong langsung membuat gebrakan demi mendapatkan perhatian orang Jepang. Ketika ia minta izin menelpon kantor militer untuk memperingatkan,
bahwa akan ada upaya pembunuhan yang menargetkan Komandan Mamoru Kawaguchi beserta calon besannya yakni Kang Iin. Bahkan ternyata Mitsuko dan Kawaguchi Junior juga berada bersama rombongan itu. Meski sudah diperingatkan, namun Mamoru Kawaguchi yang merasa sudah biasa jadi target pembunuhan seperti tak gentar sedikit pun. Walaupun akhirnya ia mau menerima saran dari Kang Iin untuk bertukar mobil dengan yang digunakan anak buahnya. Tatkala Diding yang menyamar sebagai tukang pos mulai beraksi dengan penampilannya yang meyakinkan, begitu leluasa ia bergerak meski berada di sekitar tentara Jepang yang sedang berjaga. Ketika di sisi lain, Kimura sudah berhasil mengambil alih tugas sebagai pelayan pom bensin. Sementara Jajang masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan targetnya. Yang padahal, Nyi Enok si malaikat maut cantik mengambil posisi di lantai 2 sebuah rumah, tepat di atas pom bensin yang sesuai rencana. Iring-iringan mobil Mamoru Kawaguchi beserta pengawalnya mulai mendekat dan salah satunya mampir untuk isi bensin. Namun tatkala Diding hendak beraksi dengan senjata andalannya, Kimura baru menyadari bahwa target berada di mobil yang berbeda. Meski tembakan Nyi Enok seperti biasa tak pernah meleset dari sasaran, namun kepulan asap dari mobil yang meledak membuat keadaan jadi tak terkendali. Saat itulah Nyi Enok kembali bertatap mata dengan Jajang yang sejenak sama-sama bengong sebelum akhirnya wanita itu kembali melanjutkan aksinya. Tatkala Diding bersama Kimura belum menyerah, masih berusaha mengejar mobil target yang berusaha kabur. Namun sayangnya, Kimura yang pertama kena tembak, disusul Diding yang terlalu barbar, pengen melempar granat dari jarak dekat, justru dia yang malah kena tabrak. Dan kemudian, meski menyadari bahwa hanya dia yang kini tersisa, Nyi Enok masih berusaha terus memberikan tekanan. Dan saat itulah ia kembali dibuat tertegun sejenak bertatap mata, kali ini dengan kembarannya yakni Mitsuko. Membuat Nyi Enok lengah hingga akhirnya tentara Jepang berhasil melumpuhkannya. Tak hanya Nyi Enok yang berhasil tertangkap, Jajang yang ketahuan sedang mengendap-endap pun akhirnya ikut diringkus. Ketika di sisi lain, Dadang berhasil meyakinkan militer Jepang bahwa dia pantas diandalkan. Karena berkat informasi darinya, upaya pembunuhan bisa digagalkan. Padahal orang yang direkrutnya kini bernasib sama, bahkan bekerja sama untuk meloloskan diri dari truk tentara yang sedang dalam perjalanan membawanya menuju penjara. Meski sempat susah payah berjibaku untuk merampas kemudi sambil dihujani tembakan, namun di saat yang tepat, Nanang Kumis datang memberi bantuan. Bahkan dengan kecerdikannya, tak perlu waktu lama bagi Nanang Kumis untuk menyingkirkan semua lawannya. Singkat cerita, berkat pertolongan Jajang yang segera membawanya ke rumah sakit terdekat, Nyi Enok berhasil diobati setelah petugas medis mengeluarkan peluru yang bersarang di bahunya. Dan setelah punya kesempatan bicara empat mata, disanalah diketahui bahwa Nyi Enok akan tetap melanjutkan misinya, meski kini dia mengetahui bahwa Mitsuko adalah saudara kembarnya dan Kang Iin adalah bapak kandungnya. Walau dengan menghabisi Kang Iin takkan membuat Korea seketika merdeka, namun setidaknya ia telah jadi bagian dari para pejuang, bukan sebaliknya jadi penjilat dan pengkhianat. Apalagi Jajang menganggap kini misinya sudah gagal setelah sadar bahwa mereka telah ditipu oleh orang yang sama, yakni Dadang si pengkhianat bangsa. Dan singkat cerita, tatkala Nyi Enok dibiarkan kembali ke rumah untuk proses pemulihan, Jajang dan Nanang kembali bertemu dengan Kawaguchi Junior yang meminta Jajang untuk datang ke rumahnya mengambil undangan resepsi pernikahan. Bahkan ia meminta Jajang untuk menjadi bagian petugas keamanan di acara tersebut. Namun saat itulah Jajang menyaksikan kekejaman Kawaguchi Junior yang tak jauh beda dengan bapaknya. Tatkala seorang gadis Joseon tak sengaja menyenggolnya, dengan begitu dingin tanpa belas kasihan, Kawaguchi menghabisinya. Di sisi lain, para pengkhianat bangsa kini berkumpul di tempat yang sama, meski Kang Iin tahu bahwa dahulu Dadang pernah mencoba untuk menghabisinya.
Namun kini Dadang datang membawa informasi penting, yakni menunjukkan foto si penembak jitu yang baru saja berusaha menghabisinya. Dialah Nyi Enok yang berwajah sangat mirip dengan Mitsuko. Meski anak buahnya langsung menduga bahwa wanita itu adalah saudara kembar Mitsuko yang hilang. Namun Kang Iin nampaknya terlanjur murka, apalagi tatkala mendapatkan informasi dari kepala pelayan bahwa dia mengetahui di mana alamat tempat wanita mirip Mitsuko itu tinggal. Sementara orang yang mereka bicarakan ternyata sedang reunian setelah Mitsuko berhasil menemukan alamat Nyi Enok. Bahkan Mitsuko mengajak Nyi Enok untuk pulang bersama karena ia pikir bapaknya akan dengan senang hati menerima, bahkan berharap bisa membereskan masalahnya. Begitupun tatkala terdengar langkah kaki sejumlah orang menuju ke sana yang mereka yakin bahwa itu tentara yang mengikutinya. Tanpa sedikit pun curiga, Mitsuko dengan penuh percaya diri menyuruh Enok untuk sembunyi saja. Sedangkan ia bersiap untuk menjelaskan semuanya, namun tak disangka karena tanpa banyak tanya, Kang Iin muncul dan tiba-tiba melepaskan tembakan. Tak nampak penyesalan sama sekali walau sudah menghabisi darah dagingnya sendiri karena Kang Iin menganggap ia tak kenal lagi dengan putrinya yang satu ini. Padahal Nyi Enok asli berhasil lolos berlalu pergi menuju taksi yang dipesan Mitsuko sebelumnya. Dengan berpakaian dan tas milik adiknya, Nyi Enok yang terlanjur basah, kini ia nekat menggunakan identitas Mitsuko untuk pulang ke rumahnya. Dan terbukti hanya perlu merubah sedikit penampilan saja, tak ada seorang pun yang menduga bahwa yang berjalan masuk ke rumah bahkan langsung menuju ke kamar itu adalah orang berbeda. Namun yang membuat Nyi Enok terenyuh pedih bak diiris sembilu adalah ketika melihat gaun pengantin adiknya. Sementara pemiliknya yakni Mitsuko kini telah menjadi almarhumah. Sesuai permintaan, keesokan harinya Jajang menemui Kawaguchi Junior di rumah Mitsuko. Bahkan saat mereka diberi kesempatan berduaan, di sanalah Jajang baru mengetahui bahwa Mitsuko yang asli sudah dihabisi bapaknya sendiri karena mengira ia adalah Nyi Enok. Dan kini wanita itu bersiap untuk melangsungkan pernikahan dengan Kawaguchi Junior karena hanya di kesempatan itulah ia bisa menyelesaikan misinya. Sedangkan Jajang yang tentunya tak akan membiarkan Nyi Enok melakukan misi bundir, maka ia juga berjanji untuk datang ke acara tersebut. Singkat cerita, hari penentuan itu pun tiba, dan lagi-lagi Nyi Enok menyaksikan sifat asli bapaknya yang marah-marah kecewa karena gubernur tak jadi datang ke acara itu. Secara tidak langsung menjelaskan bahwa pernikahan putrinya hanyalah langkah politik demi mendongkrak reputasinya sendiri. Sedangkan Jajang bermodalkan undangan khusus dari Kawaguchi Junior sebagai bagian petugas keamanan, dia tak kesulitan untuk bisa masuk, bahkan diizinkan membawa senjata. Namun bagaimana bisa ia melindungi Nyi Enok sementara si pengkhianat Dadang juga berada di sana, yang seketika menganggap keberadaan Jajang bisa menimbulkan masalah baginya. Sehingga kemudian Dadang segera mengamankan Jajang dengan membawanya ke lobi yang berada di lantai dasar. Dan ketika mempelai wanita dipanggil untuk memasuki ruangan, dari sini Kang Iin mulai ketakutan. Ketika Nyi Enok menanyakan kenapa ia tega menghabisi saudara kembarnya. Posisi kedua target pun sudah ditandai, namun di detik-detik terakhir tatkala Nyi Enok bersiap mengarahkan pistolnya, di saat yang sama rentetan tembakan dari arah belakang seketika memecah suasana. Ternyata Dudung yang masih hidup juga berhasil menyusup ke sana, dan keahliannya dalam menembak tak diragukan lagi. Terbukti dengan peluru yang ia tembakkan hanya menyasar tentara saja. Keadaan berubah keos tatkala para tamu undangan berdesak-desakan turun ke lantai dasar. Alhasil kesempatan itu dimanfaatkan oleh Jajang untuk bisa bebas dari perhatian Dadang. Sementara Nyi Enok setelah memastikan bahwa yang membuat kekacauan adalah rekannya sendiri, kini giliran dia yang beraksi dengan menghabiskan satu magazin peluru. Dan tentunya dia sukses menghabisi Mamoru Kawaguchi beserta pengawalnya tanpa satupun peluru yang meleset dari sasaran. Namun tak lama kemudian, Kawaguchi Junior berhasil menemukan Nyi Enok hingga rebutan pistol pun terjadi.
Meski akhirnya kecerdikan Nyi Enok menempelkan moncong pistol yang masih panas, membuat dia berhasil melepaskan diri dari cengkraman Kawaguchi. Sedangkan Dadang bersama tentara Jepang bermaksud memberikan backup. Namun tentu saja tak semudah itu, karena Dudung akan melakukan segala cara untuk menghadang pergerakan mereka. Sialnya, Dudung yang belum tahu bahwa Dadang adalah pengkhianat membuat dia lengah tatkala berdebah itu mendekat dan menghujani Dudung dengan tembakan. Di saat yang bersamaan, Jajang si assassin muncul memasuki arena pertempuran. Dengan gaya dual pistol, ia beraksi, bahkan Dadang dibuat kewalahan ketika satu persatu tentara Jepang dihabisinya. Orang-orang yang kena tipu oleh Dadang kini berkumpul di ruangan yang sama untuk bekerja sama, memberikan kesempatan kepada Nyi Enok untuk menyelesaikan misi terakhirnya. Misi menghentikan kebiadaban bapak kandungnya yang demi harta dan reputasi telah tega menghabisi keluarganya sendiri. Meski di detik-detik terakhir Nyi Enok tak kuasa untuk menarik pelatuk, sehingga Jajang turun tangan untuk mewakilinya. Dengan berat hati, Nyi Enok harus meninggalkan rekan seperjuangannya, yakni Dudung yang sedang sekarat. Dan dengan menyandra Kawaguchi Junior, mereka berhasil mengelabui para tentara di lantai bawah, yang mengira kedua mempelai selamat bersama pengawalnya, kecuali Dadang yang meski punya kesempatan untuk menghentikannya, namun dengan Kawaguchi yang menjadi sandera, mereka tak leluasa melepaskan tembakan. Kejutan kembali terjadi tatkala tentara Jepang mulai mengepung, namun dengan tepat waktu, Nanang Kumis muncul menawarkan bantuan. Dan singkat cerita, tentara Jepang yang terus-menerus memberikan tekanan mengepung dari segala arah, membuat Nanang terpojok di jalan buntu hingga tak ada pilihan lain baginya, kecuali jalan kaki melewati gang sempit menuju bar milik Cenining yang sudah ditinggalkannya. Karena mereka tahu di bagian belakang bangunan itu ada gorong-gorong yang bisa digunakan untuk melarikan diri. Sementara Dadang yang berpikir tak ingin Kawaguchi juga istrinya menjadi korban, mulai mencoba untuk negosiasi. Dan disepakatilah satu persatu sandera akan dilepaskan, meski Dadang tak sebodoh itu percaya kepada ucapan Jajang, karena ia segera memerintahkan para tentara Jepang menyelidiki kemungkinan jalan keluar lain dari tempat itu. Namun Dadang tak bisa membedakan bahwa yang berada di dalam adalah Mitsuko palsu. Sebelum melarikan diri, saat itulah waktu yang tepat bagi Jajang untuk menghabisi Kawaguchi Junior. Apalagi dari kemarin-kemarin sebenarnya dia udah ngenes banget dengan kebiadabannya. Dan Jajang berjanji akan menemui Nyi Enok di tempat pertama kali mereka bertemu dahulu, yakni di Hotel Mirabio. Saat itu mereka akan bertemu sebagai suami istri beneran, bukan hanya sekedar pura-pura. Akhirnya Nyi Enok yang masih dikira Mitsuko itu dibebaskan dan dengan aman sentosa segera diantarkan kembali ke rumah. Namun beberapa saat kemudian, Dadang dan pasukan tentara Jepang yang sudah menunggu tatkala Jajang dan Nanang keluar dari gorong-gorong, membuat kedua asasin itu tak punya kesempatan untuk berlindung. Hingga naas, Nanang yang tumbang duluan, disusul dengan Jajang yang harus pasrah ketika Dadang menghujaninya dengan tembakan, mengubur harapan Jajang untuk bisa kembali bertemu dengan Nyi Enok, kekasih hatinya. Singkat cerita, beberapa belas tahun kemudian, tepatnya tanggal 2 September 1945, secara resmi tentara Jepang angkat kaki dari Korea, Tiongkok, juga Manchuria. Dan meski pada 27 September 1949, pengadilan tak bisa membuktikan bahwa Dadang bersalah atas dugaan tindakan anti-nasional, karena saksi kunci ditemukan tewas sebelum bisa memberikan kesaksiannya. Namun Dadang tak bisa lolos dari si malaikat maut berwajah bidadari. Tatkala suatu ketika Dadang terpancing untuk mengikutinya ke tempat sepi. Dan betapa terkejutnya Dadang melihat bahwa Dedeng rekannya dahulu ternyata masih hidup meski dalam kondisi cacat. Apalagi tatkala Dedeng masih mengingat perintah 17 tahun silam, yakni jika Dadang terbukti sebagai pengkhianat bangsa, maka tembak di tempat saja. Tamat.
Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil Turunan Mandala pamit, permios.